Ada yang lewat di beranda nggak? Kejadian di mana ibu kos itu menggerebek kamar kosnya dan ternyata ketika dibuka, baunya minta ampun, kamar kosnya berantakan, bahkan sampai lemarinya itu hancur gitu ya. Nggak kebayang baunya kayak gimana. Mungkin di pikiran kita ini orangnya males banget sampai nggak bisa bersihin kamar kos. Tapi bisa jadi itu lebih dari sekedar kemalesan nih teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Emma Sopa. Aku Emma, seorang dokter dan hipnoterapis yang siap memandu kamu untuk meningkatkan kesehatan jiwa secara holistik. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi rame ya. Kenapa sih seseorang bisa menyimpan sampah dan barang-barang sebanyak itu, bahkan bisa tinggal dengan kondisi semenjijikkan itu? Dan ternyata itu nggak cuman sekedar karena malas, ada nama ilmiahnya, yaitu hoarding disorder. Hoarding disorder adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesulitan berlebihan dalam membuang atau berpisah dengan barang-barang mereka. Ini menyebabkan penumpukan barang yang bisa mengganggu fungsi hidup sehari-hari, menghambat ruang untuk bergerak, dan menyebabkan masalah kesehatan serta keselamatan. Bayangkan dapur rumahku aja yang sudah ditata sedemikian rupa gitu ya, masih bisa disatronin tikus masuk ke sana. Apalagi kalau punya rumah yang luar biasa berantakannya. Nggak kebayang itu mau tidur sama tikus, kencing tikus itu. Waduh, mules aku membayangkan. Ada yang bilang kalau kamar yang berantakan orangnya jenius. No, ini adalah tanda medis yang serius. Oke. Hoarding disorder itu telah ada sejak lama, tapi baru diakui sebagai gangguan mental yang terpisah oleh DSM-5 pada tahun 2013. Sebelumnya, hoarding dianggap sebagai bagian dari gangguan obsesif kompulsif atau OCD, di mana mereka terus-menerus melakukan kegiatan yang berulang, yaitu menyimpan barang-barang di dalam rumahnya sendiri. Studi menunjukkan bahwa hoarding disorder bisa memiliki komponen genetik. Artinya, jika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan ini, kemungkinan besar keturunannya juga bisa mengalami hal serupa. Penelitian dalam Journal of Anxiety Disorders menyebutkan adanya hubungan antara genetika dan kecenderungan untuk menyimpan barang-barang secara berlebihan. Nah, tolong diwaspadai ya kalau punya orang tua atau nenek kakek yang sulit untuk membuang barang-barang yang udah nggak penting, tetap ditimbun aja di rumah sampai bikin gudang menumpuk, itu bisa menjadi sedikit gen penumpukan barang atau sulit untuk melepas barang-barang tersebut. Yang kedua, childhood experience, di mana pola asuh yang nggak sehat ternyata juga dapat berkontribusi terhadap hoarding disorder ini. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan di mana barang-barang diberi nilai emosional yang tinggi atau di mana mereka mengalami ketidakstabilan emosional lebih mungkin mengembangkan hoarding disorder. Misalnya, anak yang sering pindah rumah atau kehilangan barang-barang kesayangannya karena gempa bumi, dijual orang tuanya, atau dicuri gitu ya, bisa menjadi sangat terikat pada barang-barangnya sebagai cara untuk merasa aman. Yang ketiga, trauma and loss, di mana pengalaman trauma dan kehilangan juga merupakan faktor yang signifikan. Misalnya seseorang yang kehilangan suaminya secara mendadak, bisa mulai menyimpan semua barang-barang suaminya dan tidak mampu membuang satu pun. Barang-barang ini menjadi pengingat kenangan bersama suaminya dan sumber kenyamanan baginya. Lalu gejala dan tanda hoarding disorders itu gimana sih dok? Yang pertama, kesulitan berlebihan dalam membuang barang-barang. Biasanya mereka akan menumpuk barang-barang itu di tempatnya hingga ruang hidup menjadi nggak bisa digunakan.
Yang ketiga, perasaan stres atau cemas ketika harus membuang barang-barang itu. Kalau kita nganggap bahwa itu adalah sampah dan harus dibuang dari rumah, tapi mereka menganggap ada barang-barang itu adalah barang-barang yang bisa membuat mereka aman dan lebih tenang. Yang keempat, biasanya ada konflik dengan anggota keluarga atau teman dengan penumpukan barang-barang. Karena kita aja punya sampah di rumah gitu ya, itu udah ngomel-ngomel kalau bau sampahnya kemana-mana. Lah ini barang-barangnya disimpan, ditumpuk, dan nggak dibuang-buang. Aduh, nggak ngerti lagi deh gimana baunya gitu ya. Dan yang terakhir, terdapat gangguan signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau lainnya akibat penumpukan barang. Coba deh kalian kamar berantakan aja, susah buat ngerjain PR, ngerjain tugas, mau pakai make up, mau masak, itu pasti susah banget. Aku nggak kebayang gimana life-nya orang dengan hoarding disorders. Di sisi lain, mereka pasti kepengen hidup secara normal, tapi di sisi lain mereka nggak bisa ngelepas barang-barang itu sampai terjadi penumpukan dan penderitaan tanpa akhir. Dok, teman saya itu awalnya baik-baik aja, tapi kenapa kok tiba-tiba bisa memunculkan hoarding disorders? Ternyata ada beberapa pemicu nih, teman-teman, yang bikin hoarding disorders itu muncul. Yang pertama, pengalaman trauma, di mana kehilangan orang dicintai, perceraian, atau kehilangan pekerjaan itu bisa memicu hoarding disorders. Yang kedua, stres kronis. Nah, situasi stres yang berkepanjangan tanpa adanya dukungan yang memadai, misalnya stres dalam pekerjaan, stres dalam pernikahan, stres dalam kehidupan bersosial, stres dalam akademis, itu ternyata bisa memicu hoarding disorder. Yang ketiga, masalah keuangan. Ketakutan akan kekurangan finansial di masa depan membuat seseorang merasa perlu menyimpan segala sesuatu yang mungkin bernilai. Jadi dia takut kehilangan barang karena takut nggak bisa beli atau takut nanti nggak mampu untuk punya barang itu lagi. Bahkan sampai takut buang sampahnya sendiri, itu nggak ngerti lagi deh. Jadi nggak bisa disalahin juga sih penderita hoarding disorders ini. Mereka sebenarnya kepengen ngebuang itu, tapi mereka ngerasa barang-barang itu punya nilai yang lebih buat diri mereka. Terus, kenapa orang dengan hoarding disorder itu nggak menyadari perilakunya gitu loh? Mungkin kalau orang normal ngelihat, itu adalah suatu masalah dan bencana gitu ya. Tapi kalau orang hoarding disorders ngerasa bahwa nyimpen barang, menumpuk sampah, itu adalah hal yang biasa, malah bikin mereka aman. Karena adanya perasaan emosional yang kuat terhadap barang-barang itu. Lalu gimana sih orang sekitar harus bersikap kalau ada teman-teman kita yang punya hoarding disorders? Yang pertama, dengarkan dengan empati. Jangan pernah menghakimi orang dengan hoarding disorders atau memaksa mereka untuk membuang barang-barang mereka. Ini hanya membuat orang tersebut marah, emosi, dan merasa tidak dihargai. Dengarkan dan tunjukkan empati terhadap perasaan mereka. Cari tahu traumanya kenapa, apakah ada pola asuh yang salah di sana, atau ada hal yang membuat mereka mengalami stres kronis selama penumpukan barang-barang ini. Itu harus benar-benar didengarkan dengan empati. Yang kedua, beri dukungan emosional. Teman-teman bisa menawarkan bantuan untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog, psikiater, untuk membantu mereka keluar dari fase tersebut. Karena seperti yang aku jelaskan tadi, orang dengan hoarding disorders biasanya nggak sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah. Karena dia merasa dengan cara itulah dia merasa sangat aman dalam dunianya sendiri gitu. Yang terakhir, ajukan bantuan secara bertahap. Jadi bisa dimulai dengan membantu mereka untuk membuat keputusan kecil tentang barang-barang yang nggak terlalu penting. Jadi jangan langsung dimarahin suruh buang semua barang itu, tapi tanyakan mana barang-barang yang kira-kira perlu dibuang dan mana barang-barang yang memang mau kamu simpan agar dia nggak semakin stres dan cemas.
Jadi please please please, orang dengan hoarding disorder sangat membutuhkan bantuan sekitarnya untuk menyadari gangguannya dan untuk hidup lebih normal lagi. Jangan pernah mereka diabaikan ataupun diacuhkan, bahkan dihina-hina. Karena dengan kalian terus-menerus menghina mereka, itu bukannya membuat mereka sembuh, tapi semakin meningkatkan rasa cemas dan tidak amannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!